Akhirnya kita ketemu lagi. Ada Dede Aton juga Kikan di sini. Kita ada di Siruwisu. Di sini Ran, hari ini hari apa nih? Kamis 6 Juni 2024. Iya. Kita akhirnya masuk di bulan ke-6, tanggal 6 juga, dan malam hari ini kita sudah punya 2 narasumber. Tapi sebelumnya kita mau memperkenalkan dulu narasumber kita malam hari ini. Silakan nih, Dede Aton. Kagikan. Oh, Oke. Yang pertama kita ada Bapak Yosef Benyamin. Beliau selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sika. Selamat malam. Selamat malam. Iya, ini Bapak ini lebih akrab dipanggil Pak D-nya ya. Tapi malam hari ini kita panggil Pak Kaban saja nih ya. Kaban, siap. Oke, dan ada Ibu Dwita Mariwani Woga. Iya, selamat malam. Selamat malam kakak. Iya, malam. Bapak dan Ibu, keadaan bagaimana nih, sehat? Sehat. Sehat. Wah, Sehat, apalagi kalau malam hari ini kita mau bahas tentang perdanya kita ya. Percuan. Iya. Percuan. Percuan. Kita langsung saja ya. Yang pertama kita mau ke yang dari bagian hukum dulu. Nah, ke Ibu Wita ya. Ibu Wita, ini sebelumnya Kabupaten Sika memang sudah punya perda tentang pajak dan retribusi ya, yang kemudian sekarang sudah diganti dengan Perda 5 tahun 2023 ya, tentang pajak dan retribusi daerah. Mungkin bisa diceritakan mungkin apa dasar dari pencabutan Perda pajak dan retribusi sebelumnya? Oke kakak, terima kasih. Jadi saya menjelaskan sedikit kaitan dengan alasan pencabutan Perda pajak retribusi sebelumnya. Jadi pendasaran untuk Perda pajak dan retribusi sebelumnya itu kan menggunakan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang 28 tahun 2009 itu dianggap perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah, sehingga itu menjadi dasar utama dari pencabutan Perda pajak retribusi sebelumnya kakak. Oke. Kemudian kapan nih pemberlakuan dari Perda 5? Kalau pemberlakuannya itu Perda 5 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dia ditetapkan di hari terakhir kerja di tahun 2023 di 30 Desember 2023, tetapi pemberlakuannya itu saat diundangkan. Jadi pengundangannya tuh di tanggal 3 Januari 2024. Oke, baik. Kemudian mungkin saya beralih ke Pak Kaban dulu nih. Pak Kaban, sejauh mana nih potensi pajak dan retribusi di daerah bagi peningkatan PAD Kabupaten Sika? Baik, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, seperti yang tadi Ade Devita sampaikan itu, pemerintah daerah Kabupaten Sika itu ada 5 jenis pajak yang ditetapkan, yaitu pertama itu pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, atau istilahnya adalah PBB yang dulu ya. PBB dulu ya. Ya, dulu itu PBB, sekarang kemudian menjadi PBB P2 ya. Bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang kedua pajak biaya perolehan hak atas tanah, atau singkatnya BPHTB. Di seseorang atau badan yang memperoleh hak atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, guna bangunan, atau setiap hak yang dilekatkan pada yang bersangkutan itu, dia dikenakan pajak BPHTB dengan nilai di atas 80 juta ya. Kalau di bawah 80 juta itu tidak dikenakan BPHTB. Oke. Kemudian juga yang berikut itu adalah pajak barang dan jasa tertentu. Kalau dulu dengan Undang-Undang 28 2009 itu dia menetapkan dengan jenis masing-masing. Misalnya dulu tuh pajak penerangan jalan ya. Sekarang dia menjadi pajak barang jasa tertentu listrik. Ya. Oke. Ya, kemudian pajak
dulu pajak hotel, sekarang menjadi pajak barang dan seluruh jasa hotel. Kemudian pajak parkir dulu, sekarang menjadi pajak barang dan seluruh jasa parkir. Jasa parkir. Ya. Kemudian ada pajak dulu tuh pajak hiburan. Sekarang dia masuk kategori pajak barang jasa tertentu, hiburan dan kesenian. Lalu yang keempat tuh pajak reklame, kemudian pajak air tanah, kemudian pajak mineral bukan logam. Yang dulu tuh pajak galian C. Iya. Nah, galian C itu mineral bukan logam, ya. Mineral bukan logam dan batuan, ya. Kemudian yang terakhir itu pajak opsen pajak BPKB dan pajak BBNKB. BPKB itu kan dulu pajak kendaraan bermotor, ya. Kalau BBNKB itu biaya balik nama kendaraan bermotor. Kita mendapatkan persentase optionnya itu 66% dari masing-masing jenis pajak itu. Oke. Yang paling membedakan perda yang dulu dan sekarang ini kira-kira apa nih, Bu Dewi? Ibu Dewi? Yang paling membedakan perda yang dulu dengan sekarang, dulu itu perda pajak, perda retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu itu dia dibagi menjadi masing-masing perda. Dengan diberlakukannya Undang-Undang 1 2022 dan atas amanat undang-undang yang sama juga, sekarang segala ketentuan mengenai peraturan pajak retribusi daerah itu dia diatur dalam satu peraturan daerah. Sehingga dengan pemberlakuan Perda 5 2023 ini, Perda 10, 11, 12 dan 13 tahun 2011 itu dicabut, digabung menjadi satu perda. Setelah ada Perda 5 2023 ini, kira-kira langkah apa lagi nih yang diambil oleh Pemda ya dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah untuk peningkatan PAD Kabupaten Sika yang kalau tidak salah saat ini baru sekitar 39% dari target nih. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya Perda nomor 5 2023 itu ada jenis pajak baru yang kita terapkan di Sika, dan itu pajak sarang burung walet. Di Kabupaten Sika juga ada potensi, itu ada 31 pengusaha sarang burung walet yang kami sedang koordinasikan untuk kita terapkan berdasarkan Perda itu. Ada beberapa strategi yang memang kami sedang menjalankannya dan akan menjadi strategi dalam rangka peningkatan pendapatan. Di Kabupaten Sika ini sebenarnya ada dua jenis pajak yang nilainya besar, potensinya besar, yaitu pajak listrik atau pajak jasa listrik dan pajak PBBP 2 atau Bangun Pedesaan. Itu duanya besar ya, kurang lebih targetnya sekitar kalau pajak PBBP 2 itu targetnya 9 miliaran ya. Listrik itu sekitar 8 miliar lebih. Nah, untuk PBBP 2 sendiri kita punya strategi adalah pertama, ASN itu kan sebagai agen perubahan dan pembaharuan non ASN ya. Dia mesti bayar pajak duluan. ASN harus bayar pajak duluan. ASN dan aparatur desa itu seluruh perangkat daerah di tingkat kabupaten, seluruh ASN tingkat kabupaten itu wajib bayar pajak duluan dan dia harus lunas menjadi contoh untuk masyarakat. Kenapa? Karena hasil ketika saya masuk di Badan Pendapatan, kita rekap, kita buat website, kita bentuk, ternyata ASN itu tunggaknya banyak juga. Maka kita ambil strategi seharusnya adalah pada saat dia mau mencarikan TBP-nya atau gaji 13-nya, THR-nya, wajib dia lunaskan. Jadi kami kerjasama internal antara Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset. Yang dinas atau pegawai itu melalui dinasnya mengajukan uang harus dapat rekomendasi ke badan. Baru uang boleh cair. Prinsipnya kan begitu. Karena yang kita terapkan itu baru yang dipotong, yang belum bayar itu baru tahun 2003 ke bawah. Kebetulan untuk PBB 2 tahun 2024 kami barusan membagi surat pemberitahuan pajak terutangnya. Jadi itu nanti di gaji 13 kita akan potong lagi supaya mereka melunaskan di tahun 2024. Saya juga sedang gencar ke semua kecamatan dan mengundang seluruh kepala desa dan perangkat desa dan BPD untuk meminta mereka membangun kesadaran mereka untuk membayar pajak. Sebelum tagih masyarakat mereka mesti lunas dulu. Iya.
Jadi semangatnya harus dari aparat Harus dari pemerintah dan aparat desa, dulu, baru ke masyarakat. Jangan kita kita juga ada beban. Iya. Jadi tidak beri contoh kan. Saya selalu sampaikan bahwa badan pendapatan itu nomenklaturnya badan, bukan dinas. Dalam organisasi perangkat daerah dalam bentuk badan, dia unsur penunjang sebenarnya untuk peningkatan pendapatan daerah. Dan dia fungsi koordinasi peningkatan pendapatan daerah. Dan dia berada di hilir, bukan di hulu. Di hulu, benar. Ya, benar. Kalau di hulu itu ada di dinas-dinas dan perangkat daerah lain. Saya kasih contoh. Pajak hotel, kita punya hotel banyak, tapi sekarang hotelnya kosong, tidak ada tamu. Oke. Jadi kita target pajak hotelnya besar, tapi revenue pasti akan kecil. Nah, karena apa? Event yang kita selenggarakan di kabupaten ini tidak dipikirkan untuk mengundang orang datang. Iya, iya. Contoh, saya kasih contoh ya, misalnya dinas pariwisata. Kalau diselenggarakan eventnya misalnya kegiatan budaya antar sanggar atau antar kelompok, itu kan menurut saya buang-buang anggaran menurut saya. Iya. Memang tujuan untuk melestarikan kebudayaan bisa tercapai, Iya, iya. tapi peningkatan PAD tidak tercapai karena tidak sampai membuat orang harus nginap. Oke. Ya, Oke. mestinya kita membuat event yang besar, misalnya pagelaran seni budaya antar kabupaten, tempatnya di Momere, atau rapat-rapat tingkat provinsi, tempatnya di Momere. Di OPD itu berjuang agar Momere menjadi sentral tempat kegiatan, Oke. sehingga orang-orang bisa datang ke Momere. Dengan orang datang ke Momere, dia akan pasti nginep di hotel. Kita dapat pajak hotel. Kalau dia nginep di hotel, pasti Makan di warung. makan di warung. Di warung. Kita akan dapatkan pajak makan minum. Iya. Nah, selain itu dia di hotel kan pasti dia akan nyalakan AC, kan panas, Iya. lampu, kita dapat Listrik. pajak listrik. Nah, kemudian kalau dia nginep 1-2 hari pasti dia mandi, Iya. kita dapat pajak air tanah. Dengan kegiatan itu saja kita sudah dapatkan banyak jenis pajak loh. Tapi kalau kegiatan tidak ada, Iya, iya. dengan momen sambal kita bisa cari cuan. Gitu. Kita dapat uang dari Semen Baru. Kita punya perda Menarik tentang nih. Baru habis pesta. Habis pesta. kita kan punya perda tentang jasa pemeriksaan kesehatan hewan. Iya, iya. Dan pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya di rumah potong hewan, Iya. bisa diselenggarakan di tempat masyarakat punya kandang. Salah satu cara untuk kita dapatkan cuan dari anak sambut baru dan atau pesta-pesta yang diselenggarakan masyarakat adalah hewan yang yang mau dipotong itu diperiksa kesehatannya dulu. Selain untuk meminimalisir penyebaran penyakit ASF, Iya. penyakit babi, Babi. juga untuk hewan besar misalnya sapi itu penyakit kuku dan penyakit antraks. Yang selama ini dipilih kesehatannya cuma kegiatan momen Idul Adha saja. Iya. Iya, itu pun hewan besar saja. Itu hewan besar, Hewan kan? besar. Hanya sapi saja kan. Kenapa tidak sambut baru momen kita yang banyak itu diperiksa? Ingat loh, di sambut baru tahun ini 5.538 anak yang sambut baru. Iya. Kali satu anak sambut baru potong 1 ekor, saya sudah 5.000 ekor. Nah kalau dia periksa misalnya kita kasih 50.000 satu kali periksa satu ekor hewan, itu sudah 250 juta hilang loh Pak. Iya. Tapi kan tidak berjalan. Itu baru yang babinya, belum yang Belum sapinya. sapi. Ya kan? Belum lagi yang tunda ini kan, pasti banyak yang tunda karena serentak kan tidak mungkin. Serentak Iya. penyelenggaraan sambut barunya, pestanya masing-masing tunda. Nah itu mesti harus dipikirkan oleh dinas pertanian. Jadi cari cuan tuh banyak sebenarnya di daerah ini. Ya. Yang kedua misalnya pajak mineral bukan logam atau dulu pajak galian. Yang selama ini dipungut itu adalah proyek-proyek pemerintah, bangun gedung-gedung yang dibiayai dari APBD, APBN, dan APBD provinsi. Yang swasta kan tidak pernah dipungut. Iya, persis. Nah itu makanya kami mengeluarkan kebijakan melalui Pak Bupati bahwa Dinas Pekerjaan Umum sebelum ACC gambar itu dia sudah melakukan perhitungan berapa volume banyak mineral bukan logam yang akan digunakan, wajib dia membayar pajak. Sehingga orang itu sebelum dia membangun dia sudah tahu bahwa dia akan dikenakan pajak sesuai dengan nilai volume yang digunakan. Juga pengawasan di mulut tambang, karena volume itu diukur dari pengambilan di mulut tambang. Nah itu kita berdayakan camat dan lurah kepala desa. Ujungnya kami pungut, tapi di sana diawasin atau tidak. Oke. Itu bocornya banyak. Oke. Ya. Nah, ini beberapa strategi sebenarnya yang harus dilakukan oleh semua OPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Kalau di pada pendapatan itu terakhirnya hitung duitnya.
Tapi bagaimana menggali itu adalah open teknis. Ya. Tadi kita sudah bahas soal perda, lalu kemudian sedikit Pak Kaban menjelaskan soal ya pajak-pajak apa saja yang kemudian yang ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah. Gitu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga sangat dasar, yang kemudian kayaknya penting juga untuk sosialisasi keluarga yang umum, yang awam soal birokrasi di pemerintahan. Ya pertanyaan-pertanyaan misalnya begini, tadi sebenarnya Pak Taman sudah sempat jelaskan gitu, kalau wilayahnya bagian pendapatan daerah itu hanya ada di hilir pada hulunya. Sebenarnya ada yang banyak yang penasaran tuh, apa bedanya pajak yang kita bayar di kantor pajak sama pajak yang dipungut oleh daerah itu. Lalu kemudian sebenarnya apa tugasnya Badan Pendapatan Daerah yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah? Badan Pendapatan Daerah itu menyelenggarakan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Itu berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2023. Sedangkan pajak yang kita bayar di kantor pelayanan pajak pertama itu pajak penghasilan. Menyediakan jasa. Jasa itu jasa makan minum, yang dia menyiapkan jasa makan minum. Jasa itu digunakan oleh konsumen, oleh masyarakat. Masyarakat ketika datang di tempat itu, atau di warung atau di restoran, dia selain dia bayar nilai menu makanan atau membayar harga makanan, dia juga membayar jasa 10%. Jasa yang dia berikan itu diberikan kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah sudah menjalankan kewajiban menyiapkan iklim usaha untuk rumah makannya atau pemilik rumah makan itu, menciptakan keadaan kondusif dan sebagainya. Itu tugas pemerintah. Dan mereka wajib memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah dalam rangka untuk membangun daerah dengan cara membayar pajak. Ya, jadi itu salah satu. Jadi makanya di dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah itu disebut nomenklaturnya bukan lagi pajak makan minum, tapi menjadi jasa makan dan minum. Ya. Kemudian misalnya pajak bumi bangun yang saya bilang sumber pendapatan terbesar 2 itu. Kita sekarang kan masih terbawa dengan data yang diwariskan oleh kantor pelayanan pertama. Belum ada validasi yang benar. Makanya di kota ini kan banyak tanah yang sudah ada bangunan tingkat 2-3 tapi hanya terdata itu buminya saja. Baru tanah yang terdata, bangunannya belum. Nah itu kita akan berharap supaya ada alokasi anggaran untuk diberikan kepada desa dan kecamatan supaya mereka melakukan pendataan, validasi ulang data itu. Sehingga potensinya yang dari 9 miliar itu dia akan meningkat. Dan itu kalau bisa diselesaikan paling lama tahun 2025 selesai, sehingga penetapan 2026 sudah dengan potensi data baru. Itu PWP 2 akan meningkat itu. Bukan hanya 9 miliar, lebih dari itu. Karena ada yang tanahnya luas-luas, bangunan juga banyak di dalam. Tapi yang terdata cuma tanahnya doang. Nah, itu yang memang harus dilakukan validasi. Nah, itu menjadi pekerjaan besar ya. Pekerjaan besar yang harus kita lakukan oleh pemerintah. Saya ke Ibu Dwita lagi nih. Nah, ini mungkin agak mundur sedikit ya, Ibu Dwita. Berapa lama nih jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses pembentukan sebuah produk hukum daerah ya? Mengingat pengundangan PP 35 ya, itu di Juni 2023, sementara perda kita pengundangannya di Januari 2024 pengundangannya. Ya, ini pertanyaannya sama juga, kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan umum nih, kayak bagian hukum itu fungsinya apa sebenarnya? Ini bisa langsung. Apa bedanya sama DPR gitu? Silakan langsung lah. Langsung dijawab. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jangka waktu ya kakak, jangka waktu untuk pembentukan produk hukum. Jadi produk hukum daerah itu kan terbagi atas 2, ada peraturan daerah dan ada peraturan kepala daerahnya. Yang biasanya memakan waktu lebih lama itu pembentukan peraturan daerahnya kakak. Terlebih untuk peraturan daerah yang bersifat khusus. Seperti misalnya saya langsung ambil contoh Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini nih kita mulai dari penyusunan naskah akademiknya, kemudian setelah dilakukan penyusunan naskah akademik itu nanti dibahas di tingkat tim penyusun naskah akademik, kemudian setelah final nanti disusun lagi rancangan peraturan bupatinya.
rancangan peraturan daerahnya. Nanti rancangan peraturan daerah yang sudah disusun itu nanti dibahas di tingkat tim penyusun dulu. Di tingkat tim penyusun, kemudian nanti tim penyusun mengajukan ke tim pembahas bagian hukum, tim pembahas daerah untuk dilakukan pembahasan. Kemudian setelah dibahas di tingkat tim pembahas, dibahas lagi di DPR saat pansus. Kemudian nanti ada harmonisasi, ada evaluasi. Kalau Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini malahan dia sampai evaluasi ke kementerian. Kementerian Keuangan. Iya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kementerian Dalam Dalam Negeri. Oh, oke. Iya, Kakak. Banyak Hukum, juga ya. hukum daerah ya. Apalagi tadi yang seperti sudah dijelaskan yang bersifat khusus memang agak lama. Kita 4 SKS ini malam ini. Ini seperti kita mau pergi Roma ya. Lebih cepat pergi Roma Lebih cepat daripada pergi Roma. Roma tua. Terus mungkin masih ada kaitannya dengan itu. Nah, apakah setelah perda ini diundangkan ya, mengingat pasti ada beberapa poin atau angka yang berubah itu dalam perdanya. Ini apakah nanti ada tahap uji coba atau semacam penyesuaian di Kabupaten Sika, dan ini apakah juga berlaku untuk seluruh Indonesia gitu? Jadi kakak, kalau kita ikut lurus-lurus aturannya itu tidak ada masa uji coba. Jadi selama ini yang kita pakai itu asas fiksi hukum. Ya. Apabila aturan itu sudah diundangkan berarti masyarakat dianggap tahu, kakak. Sehingga kalau kakak tanya kaitan dengan berlaku seluruh Indonesia, ini berlaku seluruh Indonesia karena Undang-Undang 1 2022 itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Turunannya PP 35 2023 juga berlaku di seluruh Indonesia, kakak. Oh, oke. Clear nih kalau kalau gitu sudah clear untuk yang ini Cuman ya. itu kalau saya tadi merasa bahwa jauh sekali ya, lama cukup. Iya, Maksudnya, cukup lama. saya malah berpikir begini, sebenarnya kan karena saya pernah ikuti satu kali pembahasan perda di tingkat Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Hukum dan HAM. Mestinya Kanwil Hukum dan HAM bagian dari tim harmonisasi di Biro Hukum, sehingga tidak terjadi double. Iya. Karena di daerah juga ada tenaga perancang perundang-undangan dengan jabatan fungsionalnya. Kalau misalnya tidak dianggap bahwa karena dia merupakan penyetaraan atau dia belum persyaratan karena belum ada sertifikasi, makanya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan diklat untuk kompetensi itu, supaya teman-teman di tingkat daerah juga punya kompetensi yang sederajat, tidak perlu terlalu banyak gitu. Saya menganggap bahwa biaya menyusun sebuah perda ini sangat mahal. Iya, betul. Sangat mahal karena timnya harus melibatkan orang Kementerian Hukum dan HAM, Kanwilnya, kemudian semua kabupaten kota di provinsinya harus mereka semua buat. Berapa waktu yang akan dipakai kalau mereka sibuk dengan kabupaten lain? Lalu harmonisasi lagi. Semua berangkat ke Kupang dan sebagainya. Jadi biayanya sangat mahal. Padahal Presiden Jokowi menyatakan kita perlu efisiensi anggaran. Bagaimana efisiensi kalau struktur tahapannya sudah dibuat seperti sangat rumit? Karena sebenarnya mudah sebenarnya. Ada tenaga perancang, dilakukan evaluasi. Kan kalau dianggap tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi kan ada kewenangan provinsi. Di provinsi ada tim harmonisasi yang melibatkan orang Kementerian Hukum dan HAM kan. Persis. Sebenarnya persoalannya itu jadi mudah. Kenapa dibikin jadi ribet gitu? Jadi kabupaten semua di NTT ini sepertinya sulit sekali membuat sebuah aturan, apalagi dalam bentuk perbup atau perda. Susahnya minta ampun. Biayanya sangat mahal, sangat mahal. Biayanya tadi Pak Benya sempat singgung, ASN harus duluan bayar pajak nih, Betul, baru untuk kasih teladan ke masyarakat begitu. Nah, mungkin sekitar 2 minggu lalu nih kalau tidak salah ada berita tentang voucher parkir yang yang nantinya akan harus dibeli oleh ASN dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak soal voucher parkir ini. 2023 sudah mengatur di dalam pasal 127 itu menyatakan bahwa transaksi kaitan dengan retribusi dan pajak dapat dilaksanakan secara online dengan menggunakan karcis, voucher, barcode dan sebagainya macam-macam lah. Nah, maka saya mengambil peluang itu
Pemikiran saya begini sederhana sebenarnya. Masyarakat itu bukan tidak mampu membayar parkir tepi jalan umum khususnya. Mampu. Tapi kebocoran dari uang yang dibayar masyarakat itu tidak ke pemerintah daerah, dia ke jukirnya. Contoh sekarang karcisnya 2.000 kan tepi jalan umum. Ya. Kalau masyarakat kasih 1.000, dia akan mendapatkan balasan apa? Ucapan terima kasih. Terima kasih Pak, ini 2.000 tidak ada karcis Pak, 1.000 terima kasih Pak. Itu masuk di kantongnya jukir itu. Nah kalau satu hari dia ucapan 100 terima kasih, maka dia dapat 100.000 Pak. Sangat simpel kan dapat uang. Karena duit itu kalau dikelola dengan baik, dengan sistem yang benar, non tunai misalnya, jangan dikasih duit ke jukirnya, dikasih voucher aja. Jadi ke depan itu nanti kami sudah merancang tahun 2025 nanti, jukir kalau dia mau lamar jadi jukir dia mesti beli voucher dulu. Baru dia menyerahkan voucher itu ke pengguna parkir. Dia satunya dia pegang. Jadi voucher itu kita cetak dalam bentuk 3 bagian. Satu dipegang oleh Dinas Perhubungan, satu bagian yang dipegang oleh pengguna parkir, satu bagian yang ada barcode-nya dipegang oleh jukir. Itu untuk diklaim insentifnya. Jadi dia akan mendapatkan insentif. Tidak ada uang yang bocor nanti. Kalau dengan voucher pasti meminimalisasi kebocoran. Sekarang hitungan kami adalah dengan menghitung menerapkan seluruh ASN saja, dalam 1 tahun kita bisa dapatkan 1,6 miliar sampai 1,8 miliar. Yang sekarang gunakan karcis itu targetnya sekitar 400 juta, realisasinya cuma 200 juta dalam 1 tahun. Bocornya begitu banyak. Yang dia kasih kepada orang tukang pada berapa? Terima kasih Pak. Apalagi kalau kasih 5 dia bilang uang kecil tidak ada. Maka penghasilan jukir itu besar, melebihi penghasilan pemerintah daerah. Maka saya berpikir daripada kita berikan dengan membayar cara uang, kita buat kebijakan dengan penerapan voucher. Jadi penerapan pertama adalah untuk tahapan pertama sebagai sosialisasi selama 6 bulan itu diberlakukan pada seluruh ASN. Semua ASN dan perangkat desa wajib membeli voucher yang dicetak oleh Badan Pendapatan dan diserahkan kepada Dinas Perhubungan untuk menjual. Semua jukir sudah diberikan sosialisasi bahwa kalau kamu mau jukir, kalau orang membayar pakai voucher, Anda terima vouchernya, lalu Anda klaim insentif Anda di Dinas Perhubungan. Ya. Kami tahap pertama ini bulan Juni kami mencetak 5.010 voucher. Baik roda 2 maupun roda 4, roda 2-nya 2.000, roda 4-nya 4.000 sesuai dengan perda kita. Jadi belum ada mekanisme kayak kalau di kota besar kan sudah ada pengelola parkir diambil dari pihak ketiga kayak gitu. Sekarang belum ada di Momere. Ya, belum ada di Momere, maka kita langsung hubungannya antara Dinas Perhubungan dengan jukirnya langsung. Kalau misalnya di Surabaya juga sudah, yang di Indonesia itu ada 2 yang menerapkan voucher. Kota Surabaya sama kita. Kalau Kota Surabaya itu dengan sistem barcode yang pencetakannya juga menggunakan alat dari luar negeri yang sangat mahal. Nah, kami memodifikasi sistem itu dengan yang sederhana, tetapi transaksinya akan dibaca oleh Badan Pendapatan. Ketika vouchernya itu dia mengklaim ke Dinas Perhubungan, akan di-scan oleh Dinas Perhubungan, pada saat scan itu kami baca uangnya sudah masuk. Tetapi dia dibeli dahulu oleh juru parkir atau oleh pengguna parkir. Sekarang diwajibkan kepada seluruh ASN untuk membeli minimal 15 voucher 1 bulan. Ya. Dan itu sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN lingkup pemerintah daerah, seluruh guru. Pada prinsipnya mereka setuju bahwa daripada kami menyumbang kepada juru parkir, lebih kami menyumbang kepada daerah dengan membayar retribusi tempat parkir di jalan. Juga mempertanyakan soal mekanisme parkir di pertokoan. Soalnya ya di toko kalau singgah di 10 toko berarti kasih keluar 20.000, soalnya setiap kali berhenti sekali parkir 2.000. Itu juga yang selama ini terjadi. Bagaimana baiknya biar kita punya satu lahan parkir sendiri, misalnya seperti di pusat perbelanjaan gitu, kita parkir satu tempat dan kemudian bisa jalan kaki. Lalu ada juga yang bertanya bagaimana dengan mekanisme parkir yang kayak di rumah sakit atau di pasar, itu tuh seperti apa tuh? Uangnya dari mana, lari kemana tuh? Kalau parkir di pertokoan itu masuk kategori retribusi parkir tepi jalan umum. Ya, jadi subjeknya berbeda, objeknya berbeda. Ya.
Kalau yang di rumah sakit itu namanya retribusi tempat parkir khusus atau tempat khusus parkir. Hmm. Kalau di pasar juga retribusi tempat khusus parkir. Memang nilainya sama dengan yang tepi jalan umum, 2.000 untuk kendaraan roda 2, 4.000 untuk kendaraan roda 4, 5.000 untuk kendaraan truk dan roda 6. Ya, sama dinilai dalam perdanya sama. Nah, sebenarnya retribusi tempat parkir itu masuk kategori retribusi jasa umum ya. Jasa umum. Ya, misalnya di rumah sakit dan itu juga. Cuman yang di rumah sakit itu dia dengan di pasar dia kerjasama dengan pihak ketiga dan sistem elektrik ya. Oke. Mestinya rumah sakit saya selalu bilang kalau rumah sakit tidak boleh menerapkan sistem progres. Hmm. Kalau progres itu artinya dia masuk sekian lama dia mesti bayar sesuai dengan waktu yang dia itu. Sistem progres tidak boleh diterapkan di rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit itu sudah menganggap pelayanan Iya, publik. pelayanan publik dan pasti Dan lama lama orang pasti. Masa dia dapatkan kartu BPJS kesehatan tapi kalau dia parkir kunjung keluarganya lama ketemu lama dia bayarnya lama. Ya, atau yang Misalnya jaga gitu. Nah, kan di rumah sakit harus dibedakan dengan di pasar. Kalau di pasar saja kita diterapkan dengan sistem progres. Yang penting lu satu kali masuk lu bayar 2.000. Sekarang masih 1.000 karena ada penundaan dan kebijakan penundaan dari Pak Bupati. Umum tidak diselesaikan, tapi ketika fasilitas umum jalan umum masuk dalam kategori rumija ruang milik jalan dijadikan sebagai tempat parkir, kita bayar retribusi tempat parkir di tepi jalan umum. Lain halnya kalau parkir yang disediakan oleh pihak swasta atau yang kaitan dengan usahanya, misalnya Barata. Ya. Itu ada bayaran pajak parkir. HM. Iya. Ya HM bayar pajak parkir. Kemudian bandara bayar pajak parkir. Jadi mereka menetapkan sendiri angkanya tuh. Mereka menetapkan sendiri akan kita dapatkan 20%. Jadi pemerintah mendapatkan pajaknya 20%. Ya, mungkin tidak ditertibkan. Misalnya di pertokoan itu kan kalau kita lihat pun banyak, hampir setiap toko punya jukirnya Jukirnya. sendiri gitu. Itu kan sebenarnya kan kalau mau dibilang tidak tertib kan itu sebenarnya, karena Betul. itu tadi bukan tempat parkir khusus. Ya. Memungkinkan Kalau tidak ditertibkan. kalau di pertokoan itu namanya retribusi tempat parkir di tepi jalan umum. Ya. Di ruang milik jalan rumija dijadikan sebagai tempat parkir, maka dibayar di tempat parkir tepi jalan umum. Kalau di rumah sakit, kemudian di pasar, itu namanya retribusi tempat khusus parkir. Jadi ada tempat yang disiapkan khusus untuk parkir oleh pemerintah, lalu dijadikan sebagai lahan parkir. Kalau di pinggir jalan kan tidak. Ya. Nah, memang penetapan titik parkir di tepi jalan itu ada keputusan bupatinya. Lokasi-lokasi mana yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai lokasi titik parkir tepi jalan umum. Pertanyaan untuk Ibu Dwita, apakah juga ada peraturan pelaksana dari perda ini dan Iya. berapa lama prosesnya? Kalau tadi sudah perda, sekarang kita tanya perbuknya nih. Perbuknya. Oke kakak, terima kasih. Jadi dalam Perda 5 2023 itu dia mengamanatkan ada 30 pasal untuk dibuatkan dalam peraturan bupati. Jadi 30 pasal ini sudah termasuk tata cara pelaksanaan untuk pajak, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk pemberlakuannya, kalau pemberlakuan itu kan dia dimulai saat ditetapkan. Jadi untuk sekarang dari 30 pasal, seharusnya itu 30 pasal dibentuk dalam ini peraturan bupati sendiri-sendiri masing-masing. Tetapi untuk menghemat anggaran sehingga kemarin itu sudah diputuskan dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dibuat 4 perbup saja yang sekarang sementara diproses oleh Badan Pendapatan dengan bagian hukum. Untuk pemberlakuannya itu di Perda 5 2023 itu sudah langsung ada di ketentuan peralihannya itu peraturan pelaksanaan dari Perdanya itu diberi batas waktu 1 tahun setelah Perda ditetapkan. Perancangan peraturan bupati untuk pelaksanaan Perda nomor 5 baik pajak maupun retribusi 3 jenis retribusi itu kita kirim ke bagian hukum untuk dibahas oleh tim perancang dan tim putusan bagian hukum. Di internal kami sudah bahas untuk program harmonisasi dan diteruskan prosesnya sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke.
Tetapi dalam ketentuan perda itu menyatakan sepanjang peraturan pelaksanaan dari perda yang nomor 5 belum ditetapkan, maka dapat menggunakan peraturan pelaksanaan dari perda yang lama. Maka dalam mulai Januari sampai dengan ini sepanjang perda pelaksanaan peraturan bupati pelaksanaan nomor dari perda belum, kami menggunakan peraturan yang lama karena tidak merubah substansi dan prosesnya. Jadi dia masih berlaku. Di perda nomor 5 itu sudah hanya untuk retribusi hanya perubahan tarif saja. Tiga jenis retribusi tetap ada, tetap sama dengan undang-undang yang lama. Sedangkan di pajak juga dia hanya menambahkan nomenklatur baru sebenarnya. Yang dulunya misalnya pajak hotel dia menjadi jasa hotel. Pajak hiburan dia menjadi jasa hiburan dan kesenian. Jadi nomenklaturnya tidak berubah, tapi jenisnya sebenarnya sama. Mekanisme dan prosedur penagihannya hampir sama. Tata cara penagihan juga hampir sama. Jadi tidak terlalu signifikan perubahan sebenarnya. Jadi untuk peraturan pelaksanaan yang sementara berproses sekarang ini, untuk peraturan-peraturan yang lama itu kakak dia tetap berlaku. Ada pasal di dalam Perda 5 2023, ada pasal di dalam Peraturan Pemerintah 35 2023 dan Undang-Undang 1 2022 yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan itu tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, kakak. Oke, berarti jelas ya, jelas bahwa untuk yang pungutan-pungutan yang sekarang berjalan, yang tadi juga titip pertanyaan soal ini ya, jelas pungutan yang tetap berjalan sekarang masih pakai aturan yang lama dulu ya, sambil peraturan pelaksana yang baru ini lagi diproses gitu ya. Dan pastinya seperti yang tadi sudah disampaikan, dia ada jangka waktunya paling lama 1 tahun setelah perdanya ditetapkan gitu. Yang pertama ini titip apresiasi untuk Pak Kaban dan jajaran yang punya inisiatif sangat tidak biasa untuk ukuran birokrat kita yang cenderung apatis. Gitu. Itu terus maaf mau nimbrung lewat live chat tapi loading terus. Mau tanya soal IMB. Sepengamatan saya sejauh ini tidak diurus Pemkab pemerintah. Pemerintah sifatnya menunggu pengusaha atau orang per orang mengajukan izin. Padahal IMB punya manfaat kan? 1. Membantu tata ruang bangunan, Maumere Amburadul salah satunya karena tidak taat pada rencana tata ruang wilayah. Manfaat 2. Menambah pendapatan daerah. Bayangkan tiap tahun ribuan rumah dibangun, sayang sekali tidak ditarik retribusinya. Dijawab Pak Kaban. Langsung dijawab Pak Kaban. Baik, kita kan sudah tidak mengenal IMB sekarang. Iya. Sekarang itu bangunan gedung ya. Jadi dia juga membayar sebenarnya. Orang yang membangun itu dia mengurus izin pembangunan gedung, karena retribusi perizinan itu kan hanya 2 ya. Bangunan gedung sama tenaga kerja asing. Sekarang dengan perda baru itu hanya 2 saja, yang lain itu sudah dihapus. Kita dulu punya retribusi menara telekomunikasi juga sudah dihapus ya, tidak diperkenankan ya. Jadi sesuai dengan potensi yang ada pada kita cuma 2 saja. Memang menurut saya sebenarnya penegakan hukum yang tidak jalan sebenarnya. Ya. Kalau sebenarnya bangunan-bangunan yang sudah melebihi ROI jalan dan sebagainya itu mesti ditertibkan. Nah itu tugas orang lain lagi. Ya, itu kerjasama antara dinas perumahan permukiman, tata ruang, pekerjaan tata ruang dan Pol PP. Penegakan hukum mesti jalan. Kalau tidak, ini dianggap pembiaran. Makanya sekarang misalnya Pol PP melakukan penertiban terhadap pedagang kaki 5, itu sudah langkah yang paling tepat. Karena itu pelanggaran terhadap ketertiban umum. Di dalam ketertiban umum itu ada 22 tertib, salah satunya tertib pembangun yang belum melakukan penegakan. Menurut saya itu kalau semua ditertibkan, saya pikir baik. Dan sudah ada perdanya, sudah ada SOP-nya. Tinggal bagaimana teman-teman dinas teknis mengajukan permohonan kepada Pol PP untuk dilakukan penertiban, termasuk pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Ya, sehingga tidak semrawut nanti ke depan. Kalau dibiarkan, sekarang kan misalnya orang bangun kios, suruh sampai dengan di trotoar, karena tidak boleh kan? Betul. Ya, orang bangun bengkel-bengkel, sekarang sudah sampai di badan jalan, itu mesti ditertibkan. Tapi kalau dibiarkan terus tidak ditertibkan, penegakan tidak ada, orang anggap sudah biasa saja. Kita contoh dulu misalnya di kota ini,
sudah ada perda tentang pemakaman. Pemerintah menyiapkan lokasi pemakaman. Orang tetap memakamkan orang meninggal di depan rumah. Dan biasanya juga yang memakamkan keluarganya itu di pejabatnya. Iya. Kalau pejabat sudah buat begitu, nanti masyarakat ikut atau tidak? Pasti akan itu, dia bisa, saya tidak bisa. Nah itu juga soal. Jadi maka saya selalu bilang, kalau kita menegakkan aturan, dari aparatnya dulu. Kalau mau nyuruh masyarakat bayar pajak, pemerintah, ASN, aparatur, desa, dan kabupaten, bayar duluan. Jangan paksa masyarakat kita tidak bayar. Ini harus balikan. Apalagi kan undang-undang ASN sudah jelas menyatakan Iya. aparatur sipil negara adalah garda terdepan agen pembaharuan, agen perubahan. Ya kamu berubah dulu, jangan sampai kamu, kalau Pak Bupati selalu bilang Tuhan Yesus sudah bangkit, jangan tidur terus, jangan masih tertidur, batu kubur sudah terbuka. Jadi penasaran tuh soal mekanisme membayar pajak dan mekanisme retribusi itu seperti apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan? Pembayaran pajak itu bisa dilaksanakan secara non tunai dan tunai. Tunai itu misalnya PBB2 bisa dibayar melalui juru pungut yang ada di desa dan kelurahan. Bisa juga bayar non tunai melalui kris Bank NTT. Ya. Bisa juga kami sudah kembangkan dengan sistem e-wallet sekarang. Kemudian juga melalui aplikasi yang dimiliki oleh Bank NTT. Oke. Itu bisa dilakukan secara online. Atau kalau memang tidak, bisa berkunjung langsung ke teller-teller yang kita siapkan di Badan Pendapatan. Di loket-loket yang kemarin kita siapkan di Badan Pendapatan. Mulai hari Senin, mulai jam 7.30 sampai dengan jam 4 sore. Siangnya juga pulang makan teman-teman bergantian. Oke. Shift. Nah, shift ya. Jadi kalau hari Sabtu, kalau misalnya ada permintaan masyarakat, kita buka loket saja Oke. untuk pembayaran. Ya. Saya selalu bilang, saya ini Kabupaten Pendapatan. Yang di otak saya adalah, mesti ada uang untuk masuk ke daerah. Saya mesti dapatkan uang untuk ke daerah. Itu prinsip Kabupaten. Pak, misalnya Pak Dian dari KPU menyatakan, Kabupaten Pendapatan itu masih harus mukanya muka duit begitu. Ya, karena yang kita pikir itu, Oke. benar, yang kita pikir itu berapa sih uang masuk ke daerah ini untuk dibelanjakan dalam pembangunan. Iya, persis. Tapi jangan kita berpikir berapa sih yang bisa kita belanjakan, uangnya dari mana. Maka kita harus berpikir berapa uang harus kita dapatkan untuk bisa dibelanjakan. Oh, Perencanaan kita pembangunan besar, banyak. Tapi kalau uang tidak ada, maka banyak sekali yang misalnya tadi ada yang chat bahwa infrastruktur jalan, uang tidak ada. iya. Dengan COVID 2 tahun berturut-turut, kita tidak punya duit. Maka banyak sekali program-program itu dihapus, direalisasi dan sebagainya. Maka kita sekarang dengan pemulihan ekonomis yang sudah ada ini, inflasi juga sudah tidak terbesar, mungkin masyarakat harus mulai digiatkan untuk membayar pajak. Oke. Karena dengan membayar pajak, kita bisa membangun daerah ini. Ya. Sumber pendapatan kita cuma dari pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah. Daerah. Ya. Untuk membangun negara dan daerah itu melalui pajak. Lalu dengan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adalah penghindar pajak banyak. Oke. Ya, Penghindar. Iya, Penghindar. banyak masyarakat menghindar untuk membayar pajak. Iya. Juga tukang ngeles Hmm. dengan berbagai macam modus. Misalnya petugas saya turun ke wajib pajak. Kadang-kadang mereka membuat semacam drama pertengkaran. Oke. Misalnya suami istri bertengkar, akhirnya teman-teman itu di kantor tuh malu akhirnya Tidak enak, pulang. Tidak enak orang suami istri bertengkar. Para itu modus sebenarnya, modus supaya petugasnya pulang. Ada juga pernah kejadiannya, saya suruh mereka tugas di warung, itu pemilik warung suami istri berkelahi, piring-piring di warung itu dilemparin habis. Wih. Jadi petugas saya pulang lapor ke saya, Pak, kami mau masuk ke warung itu, tapi itu suami istrinya berkelahi, kami juga tidak enak, orang banyak nonton. Saya bilang sebentar 1 jam lagi kamu ke sana, pasti mereka akor benar, ke sana ke akor. Itu modus itu mereka pakai untuk mengelak dari koperasi harian. Karena koperasi harian tagih utang juga mereka buat begitu sehingga tugasnya pulang. Jadi pajak juga banyak yang modus masyarakat. Jadi memang tingkat kesadaran kita rendah, kepatuhan masyarakat masih rendah. Maka butuh pemahaman, butuh sosialisasi. Itu menjadi tugas pemerintah. Sosialisasi mesti gencar dilaksanakan. Privat. Nah, kita kan sering bikin acara tuh, ada yang kayak bikin acara yang ada tiketnya gitu, lalu beberapa kali harus konsultasi soal retribusi karcis kayak gitu. Itu bagaimana tuh hubungannya dengan ini dengan Kalau penyelenggaraan dia kan masuk pajak hiburan sebenarnya. Oke.
dia 10% ya. Pajak hiburan itu ada misalnya sekarang pajak hiburan diskotik yang ada selenggarakan diskotik itu 45% dia mesti bayar menjadi pajak daerah. Ya, kemudian yang menyelenggarakan rumah-rumah karaoke itu 40%. Kemudian bar, diskotik bar itu 45%. Kemudian mandi uap atau spa itu 60%. Jadi ada pertanyaan satu orang kepada saya begini, kira-kira banyak spa tidak di Serdang? Spa-nya 1-2 saja, hanya beberapa hotel yang punya spa. Tapi siapa yang menggunakan spa itu? Kalau masyarakat kita kompetisikan jarang menggunakan itu. Iya, Karena tamu tidak ada, karena dia lebih senang mandi di kamar mandinya, bukan di spa. Itu persoalan. Maka saya selalu menyatakan, teman-teman yang bergerak di dunia pariwisata atau yang bergerak di bidang koordinasi lintas sektor dan kabupaten mesti mengundang orang penyelenggarakan eventnya di Maumere. Misalnya rapat-rapat koordinasi, minta tempatnya di Maumere. Jangan kita cenderung pergi ke tempat lain. Kita mesti minta orang datang ke Maumere supaya apa? Kita dapatkan pajak hotel, pajak listrik, pajak air tanah, pajak makan minum. Lalu kalau kita undang orang datang nyanyi di Maumere dan hiburan besar dengan karcis, kan ada dapat pajak hiburannya, ada dapat ini retribusi tempat parkir khusus. Iya. Tapi kalau eventnya tidak pernah diselenggarakan, kita mau dapat dari mana? Iya. Ya, situasi begini saja. Misalnya sekarang kita selenggarakan kegiatan Cafe Night. Yap. Ya, kami mulai Sabtu ini melakukan pungutan pajak makan minum dan hiburan di Cafe Night. Itu satu potensi baru. Tapi kita tidak dapatkan pajak listriknya. Iya. Karena listrik yang digunakan listrik penerangan jalan dan listrik yang dari pemerintah tidak dapat pajak. Makanya saya minta Kadis Perdagangan koordinasi dengan kantor PLN agar dipasang meteran umum. Iya. Supaya masyarakat yang jual itu dia tarik dari meteran umum. Supaya dia isi pulsa. Dengan isi pulsa, tidak sadar kita bayar pajak 10%. Jadi kalau isi pulsa 100.000, 90.000 ke PLN, 10.000 untuk kita pajak. Itu yang harus dilakukan. Dan Pak Kaban ini untuk yang terakhir mungkin ya, mungkin bisa menyampaikan ke para noise semuanya himbauan, ajakan, silahkan. Ya, Baik. Saya berharap gini, kita kan sudah punya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Pertama kalau saya berharap supaya semua orang yang dikenakan pajak itu wajib membayar. Karena dengan membayar pajak kita turut serta membangun daerah ini. Kita tidak hanya ngomong bahwa saya mencintai nian tanah ini, tapi tidak punya aksi sama sekali. Ya. Aksi nyata adalah dengan cara membayar pajak. Yang kedua, untuk semua jenis retribusi yang harus masyarakat mesti membayar. Saya menghimbau supaya masyarakat membayar itu harus dengan bukti pembayaran. Jadi menerima bukti pembayaran. Misalnya retribusi tempat parkir berjalan umum, minta karcisnya. Karena itu dengan cara itu kebocoran uang tidak akan ada. Dan kita dengan cara meminta karcis pembayaran, maka kita turut serta membangun daerah ini sebenarnya. Ya. Ingat sumbangan 2.000 itu sangat berharga. Ya. Kita kumpul dari 2.000 akan bisa membangun daerah ini. Yang penting bahwa 2.000 tepat sasaran masuk ke kas daerah. Jangan sampai 2.000 tidak masuk di kas daerah. Itu paling penting. Jadi setiap transaksi dilakukan oleh masyarakat wajib diminta buktinya. Di tempat manapun harus ada buktinya. Ya. Termasuk di rumah makan. Oke. Minta bukti bilnya. Apalagi rumah makan kami sudah tempatkan alat transaksi M-Pos. Minta transaksi yang keluar dari M-Pos. Supaya kami bisa membaca pajak yang Anda bayar. Karena Anda menggunakan jasa rumah makan, Anda sudah membayar pajak 10% pada saat Anda membayar harga makan itu. Jadi kita mulai perbiasakan diri dengan hidup menurut ketentuan. Sehingga kita membangun daerah ini dengan cara membayar pajak tepat waktu, membayar retribusi dengan bukti setoran yang jelas, bukti pembayaran yang jelas. Ya, itu sama dengan kita mencintai daerah ini. Ya. Kalau tidak, sama dengan kita hanya omong kosong, tidak mencintai daerah ini. Saya pikir itu yang bisa sama. Oke.